Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tanah Doang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wartawan senior di Mesir yang bernama Ali Amin pernah menulis di dalam harian surat kabar di Mesir ketika itu. Beliau menulis tentang suatu perusahaan telekomunikasi yang merekam setiap pembicaraan untuk mengetahui kata apa yang paling sering dipakai oleh setiap pembicara. Dari kurang lebih 500 percakapan yang direkam oleh perusahaan tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh setiap pembicara itu adalah kata yang menunjuk kepada dirinya, saya atau aku. Dari kurang lebih 4.000 pembicaraan, diambil sebuah kesimpulan dan dirata-ratakan bahwa kata saya atau aku yang paling sering dipakai atau digunakan oleh para pembicara itu, yang berarti setiap pembicaraan maka kata aku atau saya ini terulang sebanyak 8 kali. Bagaimana petunjuk Al-Quran tentang penggunaan kata aku atau saya ini? Di dalam Al-Quran akan kita temukan banyak ayat yang menyebutkan tentang kapan penggunaan kata saya atau aku tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa, maha mutlak, tetapi ketika menggunakan redaksi kalimat yang menunjuk kepada dirinya, jarang menggunakan kata aku, kecuali kalau hal tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman, terutama dalam hal zat dan penyembahan atau ibadah terhadap dirinya. Kita bisa lihat ayat yang berbunyi fa'budni hadza siratan mustaqima, maka sembahlah aku
Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Selain dalam hal penyembahan ataukah zat dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat atau redaksi ayat yang sering digunakan biasanya menggunakan kata nahnu atau kami. Kita bisa lihat contoh ayat pada surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra atau Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga. Mengapa Allah menggunakan kata kami dan bukan kata aku pada redaksi ayat tersebut? Padahal jelas sekali bahwa Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi redaksi ayat tersebut menggunakan kata nahnu atau kami, bukan aku atau saya. Ulama tafsir berpendapat bahwa ketika Allah menggunakan kata kami di dalam redaksi suatu ayat, itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan pihak di luar atau selain Allah. Ada keterlibatan makhluk Allah di dalamnya. Ketika Allah berbicara tentang turunnya Al-Quran dan pemeliharaannya ataupun jaganya, maka Allah menggunakan kata kami, yang berarti ada keterlibatan makhluk Allah di dalam hal tersebut. Di dalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada keterlibatan pihak selain Allah. Ada keterlibatan makhluk Allah, yaitu Jibril alaihi salam. Dialah yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dalam proses pemeliharaan atau menjaga kemurnian Al-Quran, Allah yang menjaga kemurnian keaslian Al-Quran, tetapi ada keterlibatan manusia di dalamnya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan senantiasa mengulang hafal Al-Qurannya dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah salah satu bukti yang diperlihatkan kepada kita betapa Al-Quran terpelihara kemurnian atau keasliannya bahkan sampai sekarang. Allah yang menjamin itu
Tetapi manusia juga terlibat di dalam pemeliharaan kemurnian atau keaslian daripada Al-Quran. Ini bisa kita lihat pada masa sekarang. Salah satu contoh usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menjaga kemurnian atau keaslian Al-Quran adalah dilaksanakannya musabaqah tilawatil Quran dengan rutin 2 tahun sekali, ataukah seleksi tilawatil Quran STQ setiap 2 tahun sekali. Pada musabaqah tilawatil Quran, di situ dipertandingkan hafalan 1 juz, ada 5 juz, 10 juz, 20 sampai 30 juz. Ini dilakukan sebagai upaya menjaga kemurnian atau keaslian daripada kitab suci Al-Quran ini. Di dalam ayat yang lain, Allah juga sering menggunakan redaksi kalimat dengan menggunakan kata kami atau nahnu. Di dalam masalah rezeki misalnya, Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum, atau nahnu narzuquhum wa iyyahum. Sering kita temukan ayat yang berbunyi seperti itu. Kami yang memberi rezeki, atau kami yang memberi mereka rezeki, dan kepada kalian juga. Ketika Allah menggunakan kalimat kami, meskipun penentu tertinggi dalam masalah rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada keterlibatan manusia di dalam masalah rezeki tersebut. Betul Allah yang menentukan, tetapi manusia harus berusaha untuk mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka di dalam kehidupan keseharian kita, sebenarnya kita tidak boleh merasa bangga dengan kehebatan diri kita atau kesuksesan diri kita. Apa sebabnya? Ada manusia lain yang terlibat dalam kesuksesan kita, keberhasilan kita. Rezeki dari Allah, tetapi ada pihak yang membantu kesuksesan atau keberhasilan kita. Jadi dalam masalah rezeki, sama sekali Allah tidak menggunakan redaksi aku yang memberimu rezeki, tetapi digunakan kalimat kami yang memberimu rezeki, menunjukkan adanya keterlibatan manusia atau makhluk dalam hal pemberian rezeki tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul atau manusia-manusia pilihan Tuhan, ketika menggunakan kalimat aku atau saya, maka itu bukanlah untuk menunjukkan keegoisan atau keangkuhan dirinya, bukan untuk menunjukkan kehebatan atas dirinya, tetapi para nabi, para rasul atau manusia-manusia pilihan Tuhan, ketika menggunakan kata aku,
sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kebutuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita membaca ayat in attabi'u illa ma yuha, misalnya. Ini adalah ucapan para nabi, dan tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Ayat ini jelas mengisyaratkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh seorang nabi atau rasul atau manusia-manusia pilihan Tuhan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul juga menggunakan kata aku atau saya ketika dia ingin menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari suatu kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menemukan ayat yang berbunyi wa innani minal muslimin. Saya adalah bagian dari orang-orang muslim, atau saya termasuk orang-orang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana petunjuk Al-Quran tentang penggunaan kata aku ini kepada kita sebagai pribadi muslim? Kalau Rasul sudah memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Quran, Allah juga sudah memberikan contoh kepada kita. Pada surah Al-Fatihah, pada ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ Allah mengingatkan kepada kita tentang penggunaan kata aku atau kata kami sebagai seorang muslim. Pada ayat yang ke-5 di situ berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Penggunaan kata kami pada ayat yang ke-5 yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat atau ayat ini meskipun kita salat sendirian itu tidak bisa berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ayat ini mana sambadang kisi kali-kalenta gelek kulle minra karikuana malah sambadang ngana si kali-kalento jua nalari pindramu rikua iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Rikau jalan jung bakarain, rikau tenjong ngalangira tulung. Tetap kita pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rikau jaka lanjung bakarain, rikau tenjong kang langira tulung. Ayat yang ke-5 surah Al-Fatihah ini, demikian halnya juga dengan ayat yang ke-6, memberikan suatu contoh penekanan yang sangat jelas kepada kita
bahwa sebagai pribadi Muslim kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari muslim-muslim yang lain. Ampalari ibarat kami, maka di sini kaum muslim adalah ibarat sebuah tubuh. Ketika satu bagian merasa sakit, maka bagian yang lain juga ikut merasakan sakit. Mata tajam borok, tapi mana balkenta merasa ikat. Seorang muslim dia harus menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa hidup tanpa bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah maka ampari tumarasai riampi-ampita di sekitar kita, apakah keluarga kita, tetangga kita, ataukah saudara kita muslim yang lain, maka semestinya lah kalau kita bisa memberikan bantuan, kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita ini adalah bagian dari muslim-muslim yang lain. Di dalam Al-Quran, salah satu contoh kisah yang disebutkan kepada kita tentang Qarun, mengapa Qarun pada akhirnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Qarun adalah seorang manusia yang tidak mengakui keterlibatan pihak lain selain dirinya. Dia seorang manusia yang hanya mengakui kepintaran, kecerdikan, kecerdasan dan ilmu yang dimilikinya. Ucapan Qarun ini diabadikan oleh Al-Quran. Innama utituhu ala ilmin indi. Bahwa apa-apa yang saya dapatkan, kata Qarun, itu adalah karena ilmu yang ada padaku. Kalian tenjual lah keuangan carak deh. Kalian akan jual lah keuangan hebat, kalian akan jual lah keuangan korek, dan semua usahanya yang didapatkan diakui bahwa itu adalah karena kepintarannya. Qarun tidak mau mengakui keterlibatan orang yang ada di sekitarnya. Padahal kita sebagai seorang muslim, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, maka siapa yang ada di sekitar kita itu adalah mereka orang-orang yang membantu keberhasilan dan kesuksesan kita. Tidak mungkin kita sukses tanpa bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah maka ketika kita berada dalam kesuksesan, keberhasilan, maka jangan lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupakan orang-orang muslim saudara kita. Andaki pikiran rikua karena kehasil, maka gereja itu adalah kusare orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk yang kita pasulu karikona ketenjuan kerja keras, nak ketenjuan nak usah. Ini adalah pemikiran yang salah dan sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kamu kaya, meskipun kamu sukses, maka jangan lupa bersedekah, berinfak atau berzakat
memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka pun sebenarnya turut membantu dalam keberhasilan dan kesuksesan kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.